Selamat pagi anak-anak. Devosi kita kali ini membahas tentang Allah itu adil dan berbelas kasih dari Kejadian 4 ayat 11 sampai 16. Nah, anak-anak, pada ayatnya yang ke-11 dan ke-12 di situ disampaikan kepada kita bahwa apa saja konsekuensi atau hukuman yang diterima oleh Kain dari Allah. Di situ Allah berfirman kepada Kain bahwa ia akan menjadi seorang pelarian, pengembara. Apapun usaha yang dia lakukan ya terhadap tanah yang dia olah itu tidak akan memberikan hasil yang maksimal bagi dia. Lalu ayatnya yang ke-13 di situ Kain mulai bernegosiasi dengan Tuhan ya. Dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan setelah dia mendengar sepertinya hukumannya ini sangat berat untuk dia tanggung. Makanya Kain berkata kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, sepertinya hukumanmu itu sangat berat untuk aku tanggung. Kalau Tuhan usir aku dari tanah ini, bagaimana aku bisa melihat Tuhan? Aku pasti sangat tersembunyi daripada Tuhan. Aku tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan lagi. Aku menjadi seorang pelarian, aku menjadi seorang pengembara di seluruh bumi. Lalu kalau misalnya ada orang yang ketemu aku, pasti aku akan dibunuh. Dari pernyataan Kain ini anak-anak bisa kita lihat betapa sedihnya hati Kain karena dia takut bahwa Tuhan tidak hadir bersama dengan dia lagi. Dia takut kehilangan penyertaan Tuhan terhadap dia. Karena kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan dia, berjalan bersama dengan dia, maka dia khawatir kalau ada bahaya yang datang, maka pasti dia akan mati. Orang itu pasti bunuh dia. Karena apa? Tidak ada tempat perlindungan buat dia. Dia berpikir seperti itu ya. Lalu di ayatnya yang ke-15 Tuhan bilang seperti ini. Karena Kain sudah menyampaikan isi hatinya, dia takut kehilangan kehadiran Tuhan, dia takut Tuhan tidak menyertai dia lagi, maka Tuhan berbelas kasih sama dia. Tuhan bilang begini sama Kain, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Setelah Tuhan berfirman seperti itu, Tuhan lalu memberi tanda kepada Kain supaya siapapun orang yang bertemu dengan dia tidak akan membunuh Kain. Nah, karena Tuhan sudah berfirman kepada dia, Tuhan sudah memberikan tanda pada Kain, hati Kain pasti sudah menjadi tenang dan lega. Makanya di ayatnya yang ke-16 di situ dikatakan bahwa Kain lalu pergi dari hadapan Tuhan dan dia menetap di tanah Nod di sebelah timur Taman Eden. Dari Kejadian 4 ayat 11 sampai 16 di sini kita bisa belajar bahwa Allah itu adil dan berbelas kasih. Adilnya Allah itu seperti apa? Allah tetap memberikan hukuman atau konsekuensi terhadap dosa yang kita lakukan. Dan belas kasihan Tuhan itu seperti apa? Di dalam hukuman atau dosa yang kita tanggung, Tuhan menjanjikan penyertaan atau pemeliharaannya. Seperti Tuhan memberikan tanda kepada Kain, dan tanda itulah adalah bentuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga Kain tidak akan dicelakai oleh orang lain yang berniat jahat sama dia. Dan janji Allah ini, penyertaan Allah ini terbukti kalau anak-anak baca di ayat-ayat yang selanjutnya ya, bahwa Kain di tanah Nod itu diberkati Tuhan, memiliki anak ya, dia memiliki keturunan sampai
di akhir hidupnya dia tidak dicelakai oleh orang lain. Dari kisah ini anak-anak, kita diajak untuk ketika kita melakukan dosa, perlu kita minta belas kasih dari Tuhan. Minta penyertaan Tuhan kepada kita. Memang hukuman atau konsekuensi masalah kita, kesulitan kita itu tidak dihapuskan oleh Tuhan. Tetapi kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan itu cukup buat kita untuk bisa melewati masa-masa sulit akibat dari dosa kita. Mintalah Roh Kudus untuk terus bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dalam berkat, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Demikian devosi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.